loyalty. I'm proud to inform you that our team today we have Indonesia. Sudah sampai ke Jeddah dan sekarang sedang naik kereta menuju ke imigrasi di Jeddah ya. Alhamdulillah jamaah sehat semua. Train is arriving to this station. الوصول إلى المحطة. Inilah suasana malam hari selepas sholat Isya di Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian dan pemirsa, alhamdulillah hari ini hari Kamis kita sudah ada di kota suci Madinah dan baru saja kita melakukan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi ini. Alhamdulillah semua jamaah Marba Tour and Travel semoga sehat walafiat, dan pagi hari ini semuanya sudah melaksanakan ibadah sholat subuh dan ibadah-ibadah lainnya, tahajud dan sebagainya di Masjid Nabawi ini. Dan insya Allah kita akan berziarah ke makam baginda Rasulullah dan city tour, serta akan antri untuk bisa ibadah di Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dan pemirsa bisa juga menginjakkan kakinya di Masjid Nabawi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kami semua rombongan dari Marbatur and Travel serta Semat sudah selesai beribadah, munajat, taqarrub di Raudhah di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata sistem yang baru ini untuk bisa sampai ke Raudhah dan ziarah ke makam baginda Rasulullah itu harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama kita harus punya surat ya, semacam paspor atau semacam surat izin untuk antrian. Setelah kita mendapatkan surat rombongan itu, kita bisa print, kemudian kita menuju ke antrian pertama. Kita lihat di sana orang-orang berdiri. Nah, itu antrian pertama. Sambil kita menunjukkan surat tadi untuk izin ke Raudhah ya. Setelah itu baru kemudian kita akan dibuka pintunya, kemudian kita akan diarahkan ke satu tempat untuk kita duduk dulu. Masuk antrian kedua, kita duduk tenang sambil nunggu dibukanya kembali antrian berikutnya. Nah, kalau kita udah duduk, nanti akan dibagi plastik seperti ini kira-kira. Nah, ini plastiknya. Nah, ini fungsinya untuk menaruh sendal kita. Ya, kita akan masukkan sendal ke dalam tempat ini, kemudian kita duduk kembali. Dan setelah yang di Raudhah itu kosong, baru kemudian kita dibuka, kita masuk ke Raudhah lewat pintu 39 ya. Kemudian kita masuk. Nah, setelah itu di Raudhah kosong, kita bisa nikmat khusyuk ibadah dengan tenang, tidak perlu lari-larian, tidak perlu dorong-dorongan, apalagi sampai sikut-sikutan, nggak perlu ya. Kita langsung duduk, sholat minimal 2 rakaat, semua hajat kita angkat tangan kita bilang kepada Allah, dan insya Allah sudah di Rasulullah, Raudhah tempat yang mustajab, segala permintaan kita, hajat kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya doakan mudah-mudahan antum semua pemirsa WSM Channel bisa pergi ke tanah suci kota Madinah dan bisa beribadah, menikmati tenangnya, nyamannya, khusyuknya ibadah di Raudhah sambil munajat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terindah, kita bisa melambaikan tangan ke makam baginda Rasulullah, kita salam untuk Rasulullah, dan kita bisa nitip salam dari jamaah-jamaah lain di Indonesia untuk baginda Rasulullah SAW. Sampai ketemu di edisi Kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dengan jamaah Marbatur and Travel sedang ada di kawasan Gunung Uhud, dan baru saja kita menyelesaikan ziarah ke makam syuhada Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umar dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah jemaah masih sehat. Inilah kawasan Gunung Uhud yang menjadi saksi sejarah tentang perjuangan umat Islam dan pentingnya ketaatan kepada seorang pemimpin imam kita. Jika kita tidak taat kepada pemimpin kita, ya efeknya, akibatnya kita bisa melihat akhirnya kekalahan dalam perjuangan kita. Inilah kawasan Gunung Uhud
yang sering Rasul sebutkan dalam sebuah hadis, salah satunya siapa yang mensolatkan jenazah ya pahalanya sama dengan gunung Uhud. Nah, sebesar ini kira-kira terhitung maksudnya ya. Dan ini adalah makam para syuhada, 70 syuhada yang gugur dalam perang Uhud, salah satunya paman baginda Rasul Sayyidina Hamzah dan Mus'ab bin Umair juga dimakamkan di sini. Dan sebelah kanan kita bergeser, itu adalah Bukit Rumman, di mana sama kita tahu dalam sebuah sejarah Rasul pernah berwanti-wanti, berpesan jangan sampai turun dari Bukit Rumman pasukan pemanah apapun yang terjadi, baik menang maupun kalah. Tapi yang terjadi pemirsa bahwa 50 pemanah ini ternyata tidak mentaati baginda Rasul, yang pada akhirnya setelah melihat kemenangan dia turun, mereka turun, dan akibatnya apa? Akhirnya orang kafir Quraisy berusaha menguasai Bukit Rumman ini, dan akhirnya terjadi kekalahan dalam perang Uhud yang mengakibatkan gugurnya banyak para syuhada. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketaatan kepada seorang pemimpin adalah sangat penting untuk kita semua. Kalau dalam perjuangan kita ingin meraih kemenangan, maka kunci adalah taat kepada pemimpin kita, sami'na wa ta'na, tidak banyak berpikir. Demikian, sampai jumpa lagi di tempat ziarah lainnya. Alhamdulillah kami semua rombongan umroh baik dari Marba maupun Semak dan travel lainnya sekarang ada di kawasan Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah. Dan kata Rasulullah, siapa yang sholat 2 rakaat di masjid ini pahala sama dengan umroh. Jadi walaupun ini belum pada umroh, tapi dapat pahala umroh. Oke nggak tuh? Oleh karenanya kita akan coba perjalanan ke kebun kurma. Doakan mudah-mudahan kami semua sehat walafiat, bisa ibadah umroh di kota Mekah nanti, dan insya Allah bisa kembali ke tanah suci. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jamaah ada di kebun kurma Abdurrahman. Di kebun kurma ini nggak cuma kita bisa belanja berbagai macam jenis kurma, tapi juga disiapkan sesuatu yang spesial. Ada jus delima, rasanya manis-manis, kecut gitu loh, tapi seger banget, bisa melepaskan kelelahan gitu. Dan untuk orang Indonesia, ternyata di kebun kurma ini juga tersedia bakso. Wah, bakso. Jadi kita bisa makan bakso seger lagi nih, kayaknya fresh lagi ya. Nah, kalau Anda ke Madinah kemudian berkunjung ke Kuba, sangat dianjurkan agar tambah keberkahan kita, pesan Rasulullah, kita juga beli kurma ajwa ya. Di sini berbagai macam kurma ajwa, tipenya banyak sekali, harganya pun bervariasi ya, dari 25 real, 50 real, 70 real, 100 real, ada semua, tergantung kualitasnya. Jadi kalau mampir ke kebun kurma jangan lupa beli kurma ajwa. Nah, alhamdulillah tempatnya sejuk, kita bisa hiking ya di kebun kurma ini ya. Saya lanjutin makan baksonya biar tambah seger. Paham? Udah makan bakso? Udah. Dan lagi Udah. Enak baksonya? Enak. Jadi kayak di Indonesia ya. Oke, sampai ketemu di tempat berikutnya.